luas. Itu ya Pak di awal ya Pak. Ya, jadi yang ini tujuan kami kalau guru penggerak, saya dan Bu Tati akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi apa yang seperti kontrol dan kemudian institusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, lagi budaya positif itu Segitiga restitusi. apa lagi? Paradigma kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu ada. Nanti kita akan mengimbaskan kepada guru-guru yang kami peroleh atau K2 di SMA gitu. Kemudian yang kemarin saya lakukan dengan sebab itu dan melakukan institusi pada anak-anak yang naik kelas kita sudah lakukan ibu ya. Kemarin kita melakukan 2 anak, jadi sudah kita buat institusi kemudian melakukan semua pada anak. Ini ada sedikit perubahan ke anak ya. Nanti untuk pembahasannya mungkin semua disampaikan, tetapi pada intinya saya nanti budaya positifnya posisi kontrol. Nanti untuk Pak Dhani nanti keyakinan kelas sama nanti mungkin ditambah segitiga restitusi. Intinya pada 3 budaya positif yang itu yang paling ditekankan karena itu sudah dikatakan di lokal 2 kemarin. Seperti itu aja. Kepala saya dari awal sampai akhir. Besok tinggal jam berapa mulai? Terus nanti guru-gurunya kan harus diselesaikan pembelajaran dulu. Nah, mana kan enggak pas selesai pembelajaran cuma ada 1-2. Masih ya. Tidur apa? Tidur nanti teman-teman yang sudah selesai bisa langsung ke aula. Nanti yang bisa selesai nanti silahkan masuk ke aula. Sampai sore nanti pembahasan itu nek iso kalau bisa itu ya kayak kalian pas di loka, jadi diterapkan juga, dipraktekin juga, jadi guru-guru itu ya iso. Dari saya itu bisa ada acara prakteknya. Kalau saya dengar pembahasannya hanya memberikan materi pada maksud saya. Nah, supaya bisa nanti menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tadi. Dan dengan pertanyaan mati misalkan nanti yang banyak anak tak guru pakai nanti bisa langsung dikasih video contoh ya Bapak Ibu. Nempel-nempelnya dulu. Post-it. Post-it ya. Itu yang keyakinan kelas pakai yang polisi kelas bisa langsung praktek. Iya. Jadi nanti ada disajikan satu kasus, misalnya satu kasus siapa yang menerapkan kasus itu. Ya aku ya sopo sih jadi nanone anak jadi anak tahun sama jadi bisa itu atau bisa juga dengan misalnya waka misalnya kurikulum karo guru itu juga bisa. Jadi tidak harus guru dengan anak itu nggak harus. Iya, cuma nggak ada anak kemarin sih. Iya. Sebagai murid. Kemarin kita bertiga. Karena kan untuk menggali itu pertanyaan-pertanyaan robotika kan angel kalau tidak dilakukan. Kalau prakteknya, kalau dijelaskan kalau prakteknya jelas. Nanti nek sampai mulai jam 2 saya langsung dulu. Nanti mulai jam 6 itu udah saat ada macet. Ya enggak apa. Nanti sambil jalan saya selesai Pak. Masuk. Soalnya mengambil dunia 1 jam 3. Tugasnya itu kita membuat di praktek itu selama 1 jam. Mbak Tali cuma ngulang ya kalau Mbak Tali langsung 1 jam orang ya. Aslinya apa mobil 1. Oh. Pak. Enggak ya aku begitu. Sama anak-anak bikin kayak kelas ini mungkin bisa sisir nanti bisa Ada indikator di soal tugasnya. memang 60 sampai 120 menit ya. Mungkin besok setelah program penggerak itu nanti ada guru belajar itu juga bisa guru belajar. Jadi nanti setiap bulan sekali kok gentenan misalnya saya Mbak Tari atau Pak Aziz atau jenengan ngekei materi setiap materi yang ada di program guru penggerak itu loh. Nah itu kan kok tadi bisa semua guru Pembahasan lanjutan. Jadi nanti kayak komunitas guru belajar atau apa guru belajar SMK Jawa Tengah atau apa Komunitasnya lupa ya praktisi.
Jadi nanti kan guru-guru yang belum ikut program guru penggerak kan harus paham. Apalagi kalau budaya positif, itu kan memang sangat diperlukan untuk di sekolah kita yang paling utama itu budaya positif yang harus kita terapkan sebenarnya. Jadi, kalau belajar positif bukan karena kita menghukum atau apa, tapi terus keyakinan kelasnya seperti apa, terus konsekuensinya seperti apa, bocah kan pesan dewe, oh ini kesepakatan punya kelas, sebenarnya punya konsekuen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di aula untuk melaksanakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 9 dan Pak Danu juga angkatan 9. Hari ini akan melaksanakan untuk diseminasi budaya positif dari ilmu yang sudah kami peroleh di modul 1.4. Dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, terus juga ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini ada beberapa teori dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa realitas kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat tujuan gagal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, modul berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, untuk disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ya, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini tentang imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi inti dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan.
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalamnya ada kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu mempunyai sebuah tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada juga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk motivasi perilaku manusia, ini ada motivasi ekstrinsik, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin Bapak Ibu guru dalam pelaksanaannya di sekolah seperti pada waktu melihat anak yang melanggar peraturan, biasanya langsung diberikan hukuman. Entah itu lari, mengelilingi lapangan, atau entah itu disuruh push up atau hukuman lain yang secara tiba-tiba dilakukan. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Secara dia telat langsung mendapatkan hukuman. Nah, bersifat satu arah, hanya dari satu guru. Murid tidak tahu apa-apa. Dia harus begitu mendapatkan hukuman, dia harus langsung melaksanakan tanpa bisa protes. Terus selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya ini seperti push up atau mungkin membersihkan WC atau mungkin menyapu dan lain sebagainya. Nah, untuk konsekuensi ini biasanya terencana dan sudah disepakati. Ya, besok kalau kamu telat lagi berarti kamu konsekuensinya menyapu misalnya seluruh ruangan atau halaman sekolah. Nah, terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi ini murid tetap merasa tidak nyaman karena kalau saya telat berarti saya besok harus menyapu seluruh halaman sekolah. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, besok kalau kamu telat lagi, ibu akan mengawasi kamu. Jadi murid merasa selalu dimonitor oleh guru. Untuk restitusi, ini adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini anak tahu kesalahan apa yang sudah kamu buat. Saya telat, Bu. Jadi dia tahu kalau saya telat. Nah, di sini ada proses kolaborasi. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu telat. Tahu, Bu, saya membersihkan seluruh ruangan, seluruh halaman sekolah. Nah, itu ada kolaborasi antara guru dan murid. Jadi untuk restitusi ini memang yang dianjurkan sebagai seorang guru menggunakan penyelesaian masalah dengan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, ini tentunya kita mempunyai posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada tayangan 5 posisi kontrol guru supaya nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab apa yang ada di slide saya nanti. Posisi yang mana yang ada di pertanyaan di situ. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kedua. Kalau yang tadi itu yang pertama sudah kita perhatikan, yang kedua kita saksikan. Naren ini jadi merasa bersalah. Naren! Dari nadanya Bu Guru sudah bisa kita tebak ya di sini. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam Jadi dirinya. hanya untuk posisi yang ketiga bergantung pada beberapa guru. Salah satu guru, sama yang lainnya nggak mau, saya sama-sama bedakan aja. Ya, bicara dari dalam bentuk yang keempat, pemantau. Naren! Beda ya dari Selamat pagi, yang Bu. pertama, dua yang Wah, ketiga. sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh. Nah, biasanya sebagai seorang guru yang sudah saya sendiri menjalani, kita paling banyak menjadi posisi kontrol sebagai guru pemantau ya di sini ya. Nah, kita lanjutkan untuk posisi yang terakhir yaitu posisi kontrol manager. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Posisi Dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah ditayangkan dalam video tersebut, manakah Bapak Ibu yang paling baik?
dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah ditayangkan dalam video tersebut, manakah Bapak Ibu guru yang paling baik menurut Bapak Ibu sekalian? Guru akan dengan tulus memberikan Ya, betul sekali. Kita sebagai seorang guru seharusnya menerapkan posisi manajer untuk anak-anak kita. Mengapa? Karena di sini ada kolaborasi dua arah antara kita dan anak. Kita tidak langsung memberikan dukungan kepada anak, tapi kita duduk bersama untuk mencari solusi. Tadi Darren di sini terlambat. Guru bertanya, Darren, apa yang akan di sini ada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dimulai dengan menstabilkan identitas. Jadi di sini Darren ditanya oleh guru, Darren, kamu sudah terlambat beberapa kali di sini ya. Jadi mungkin di sini Darren itu beberapa kali terlambat sehingga guru bertanya, apa alasan kamu terlambat ke sekolah Darren? Bangunnya kesiangan. Nah itu ada di sini ada tanya jawab antara Darren dan gurunya. Nah terus nanti ada validasi tindakan yang salah. Darren, apakah tindakan kamu itu benar? Tidak, tindakan saya itu tidak benar. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas di sini mungkin bisa menghormati orang lain, ya, karena di sini kalau kita ada anak terlambat di kelas, pasti itu akan mengganggu teman yang lainnya. Ya, harusnya jam 7 masuk kelas, tapi ternyata ada anak yang 7.15 atau mungkin 7.20 baru masuk kelas. Sehingga artinya di sini mengganggu orang lain yang sedang belajar, juga tidak menghargai orang lain. Nah, di sini validasi tindakan yang salah sudah dilakukan. Setelah itu ada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan yang sudah kamu langgar, keyakinan di kelas kita apa? Menghormati orang lain. Nah, di sini ada tanya jawab antara Bu Guru dengan Darren, sehingga di sini ditanyakan oleh Bu Guru, Darren, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu nanti tidak terlambat lagi? Saya akan menyetel alarm saya, Bu. Nah, selain itu apa yang akan kamu lakukan? Minta dibangunkan oleh Kak Emma. Selain Kak Emma, ada Ibu. Berarti di sini ada penyelesaian masalah yang datangnya dari Darren itu sendiri, bukan dari gurunya. Seperti tadi hukuman konsekuensi. Nah, karena ini kita menggunakan segitiga restitusi, ini adalah penyelesaian masalah yang paling baik, sehingga harapan saya nanti ini bisa kita wujudkan di sekolah kita. Walaupun mungkin kita masih banyak yang menggunakan posisi pemantau, ya di sini pemantau, tetapi paling baik memang posisi yang digunakan adalah posisi manajer. Di sini contoh yang saya buat adalah anak tidak memakai seragam. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya, kali ini saja. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah apel pagi, kamu harus mengganti seragam sesuai dengan jadwal hari ini. Dan jangan diulangi lagi ya. Nah ini posisi pemantau. Nanti ada satu lagi posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, di sini kita tanya anak dulu. Mungkin anak sudah dipanggil saja atau ditanya sudah sadar diri ya, oh seragam salah. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ditanya supaya nanti dari diri anak itu tahu jawabannya. Tanpa kita akan mendukung, tapi kita akan mencari solusinya dari anak itu sendiri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Silakan tunjuk jari. Oke, terima kasih Bu Kepala. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Kepala. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, betul sekali. Semuanya sudah paham ya di sini antara teman,
pemantau ataupun manajer. Satu lagi mungkin, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa ini? Bukan kalau pemantau. Teman ya. Nah, ini posisi kontrol teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya. Oke. Nah, kita sampai ke budaya positif yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nanti ini akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Darmis. Ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas, karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal, memotivasi perilaku intrinsik, dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu tadi ada beberapa hal prosesnya, yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita buat sesuai dengan kondisi kelas kita. Tadi saya sudah sempat membuat keyakinan kelas dengan anak 11 MM dan mereka juga sangat antusias sekali. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan benar-benar di kelas 11 MM. Tadi ada 7 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nanti kalau sudah dicetak, ditempel di kelas 11 MM. Dan semoga bisa dilaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini dibuat pada waktu awal ajaran baru. Tetapi mungkin sebagai persiapan kita nanti kita bisa buat pada awal tahun pelajaran. Nah, kita mungkin sekarang bisa mendapatkan ilmunya dulu untuk persiapan di awal tahun ajaran baru nanti. Tapi tidak ada salahnya jika saat ini kita pun membuatnya. Nah, ini tadi 3 restitusi yang sudah sempat saya sampaikan. Ini juga termasuk budaya positif, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti Darren tadi, yang dia berdiskusi dengan bu guru pada saat dia terlambat masuk sekolah. Di situ sudah ada solusinya, sudah melaksanakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah memenuhi semua tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini untuk contohnya saja, menstabilkan identitas, tadi sudah ada di tayangan video. Ini contohnya dalam menstabilkan identitas itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak mau mencari siapa yang tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ini mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh kalimat yang digunakan untuk berdiskusi dengan anak. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pertanyaan yang biasa dilakukan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, tadi alasannya misalnya anak berkelahi di kelas. Kamu mengapa berkelahi dengan si A? Karena dia mencontoh pekerjaan saya, Bu. Ibu juga pasti akan melakukan hal seperti itu kalau pekerjaan itu dicontek. Nah, nanti dia mencari solusinya. Tapi apakah dengan tindakan marah-marah atau memukul teman itu sudah betul? Tidak, Bu. Seharusnya saya tidak berbuat seperti itu. Nah, keyakinan kelas seperti apa yang ada di kelas kita? Misalnya menghormati orang lain, itu bisa digunakan di situ. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal itu. Ini juga bisa. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Ini bisa jadi pertanyaan dalam validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini anak diberikan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tinggal menanyakan kepada anak, mengingatkan kembali. Dulu kita sudah membuat keyakinan kelas, kita harus saling menghargai, bekerja sama, terus juga mentaati peraturan di kelas. Nah, itu bisa kita tanyakan kembali. Nilai-nilai apakah yang telah disepakati bersama? Ini bisa kita tanyakan kepada anak. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi anak ditanyakan supaya dia bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya ya. Jadi di sini anak merasa mendapatkan solusi dari dia sendiri, tidak tentunya yang memberikan solusi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ditanya, kamu mau ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang misalnya sukses Bu, atau saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itu contoh saja. Ada sebuah kasus. Boleh? Ayo. Jadi di sini ada kasus yang bisa saya bacakan. Anda adalah wali kelas 7 SMP Lindung. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke kelas untuk melihat tim tiket kelas Anda bekerja. Sesampai di kelas Anda, ada dua murid yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam tiket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid lain yang sedang tiket, dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko saat itu juga. Nah, di sini ada 3 keyakinan kelas: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, di sini saya dengan Pak Danu akan mencoba mempraktekkan kasus segitiga restitusi atas kasus Ciko dan. Tadi pagi saya keluar kelas, pergi ke warung, saya lapar Bu. Oke, kamu lapar. Sudah sering seperti itu kah, Ciko? Saya tidak mau menyaku Bu, cuman saya itu awal pagi, saya malas Bu. Oke, kamu malas. Ciko, apakah kamu tahu kalau salah itu seperti itu Ibu juga pernah melakukannya? Apakah kamu mau mencari solusi bersama Ibu di sini? Ya mau Bu, solusinya apa ya? Oke, Ciko, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Iya, tadi saya malas, kemudian saya lapar Bu, kemudian saya keluar aja dari kelas, tidak membersihkan kelas. Oh, baik. Kamu bisa terlihat kalau kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi itu sangat merugikan orang lain. Apakah? Iya Bu, saya tidak bertanggung jawab dengan hal ini karena saya tidak membantu teman-teman saya membersihkan kelas bersama-sama. Apakah kalau kamu tidak membersihkan kelas bersama teman-teman itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas di kelas kita itu apa sih? Keyakinan kelas kita di kelas adalah yang pertama datang tepat waktu, kemudian membersihkan, hormat dan menghormati, hormat sesama teman dan guru, kemudian bertanggung jawab atas kelas Bu. Nah, jadi keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saya melanggar tentang pekerjaan tiket di dalam kelas, terutama tanggung jawab di kelas Bu. Baik, apakah tindakan kamu itu betul?
Tidak, saya sama suami saya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ciko? Saya akan datang lebih awal lagi. Pada saat jam tiket saya akan membantu untuk saya membersihkan kelas itu. Baik, itu sudah jadi janjimu Ciko, itu sangat menghargai itu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar bersama teman-teman kamu. Ya, terima kasih Bu atas solusi masalah yang sudah saya jadi. Terima kasih Bu. Baik, itu sedikit contoh dari kami walaupun masih salah karena ini memang butuh kebiasaan ya untuk melaksanakannya. Kemarin juga sudah membuat dengan anak-anak kami untuk praktek segitiga restitusi ini. Nah mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau mempraktekkan? Boleh ke depan. Mbak Febri mau mempraktekkan? Atau Bu Sinta boleh mungkin? Bapaknya lagi batuk. Baik, itu tadi contoh kasus segitiga restitusi tentang kasus anak yang tidak mau mengikuti tiket. Di sekolah kita, bahkan sekolah yang lainnya mungkin terutama sekolah kita banyak kasus-kasus yang bisa kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi ini. Mungkin yang tidak menggunakan seragam, mungkin yang datang terlambat, tidak mau menggunakan atribut sekolah, atau mungkin tidak mau membersihkan ruangan di kelas, membuang sampah sembarangan, berkelahi dengan teman, atau mungkin apalagi tidak mau berteman dengan pilih-pilih teman, itu bisa masuk atau diselesaikan menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, jadi harapan kami sebagai PDP Angkatan 9 ini supaya di sekolah kita nantinya bisa menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Walaupun mungkin masih berat di sini, tetapi mungkin dengan sedikit demi sedikit kita biasakan, itu akan menjadi kebiasaan yang baik, budaya positif di sekolah kita yang nantinya juga akan menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nah itu contoh dari segitiga restitusi yang saya sampaikan. Nah, saya kira dari presentasi saya hari ini saya cukupkan sekian. Banyak kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali atas atensinya Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti yang lainnya segera menyusul untuk mengikuti DGP angkatan yang selanjutnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siang hari ini bersama Ibu dibantu dengan Ibu Tria. Ibu akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 11 MM. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang ingin kalian gunakan tentang hal-hal baik di kelas ini. Misalnya harus masuk tepat jam 7, berarti masuk kelas 3. Terus memakai seragam sesuai jadwal, seperti itu ya. Nah, nanti kalian tulis semua itu di post-it, terus ditempelkan di situ. Nah, nanti silakan kalian gunakan apa yang menjadi
Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak atau ringkasan, terus juga berupa pernyataan universal, terus bisa dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja, tapi bisa kalian ingat. Ya. Terus nanti ada sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau kelas diharapkan membuat yang lain semua warga memberikan sarannya. Saya mau kelasnya bersih, saya mau kelasnya dari saya. Begitu ya. Harus tambahkan pengertiannya mungkin tidak lagi. Nah, seperti yang saya tadi, setiap anggota perlu senang, setiap anak perlu belajar, setiap anak perlu melakukan tugas, terus juga selalu bersikap positif, contohnya seperti itu ya, percaya dan menghormati orang lain, terus lagi senantiasa membantu, membuang sampah pada tempatnya. Silakan kalian tuliskan sesuai dengan keinginan diri kalian, maunya kelas ini itu seperti apa, masuk tepat waktu, bunyinya masuk dan pulang tepat waktu, atau bunyinya yang menyenangkan. Silakan kalian tuliskan. Tadi
Misalnya mendengarkan guru pada saat dimakan. Guru telah Iki saya kisah apa kenapa yang belum silahkan. Mbak Gina ya, sama Mbak Gina, Mbak Dewi. Oh, kan Mbak senjata makan tumpang. Sudah semua? Sudah semua ya? Nah, ini lembaga rapi sama fasilitas. Ini berarti di sini ada fasilitas ada. Terus ini kurangi, oke. Dibaca yang keras, Bu. Ini kan tak masuk itu tenang. Ini kelas kita fasilitas. Fasilitas memiliki solidaritas, oke ini beda. Solidaritas ini di sini. Ini punya tas yang aman. Yang ini tidak sama. Tidak terlambat. Oke.
Lalu
Apakah tidak membolos kita jadikan kalimat positif rajin berangkat sekolah? Bisa ya, tidak rajin berangkat sekolah. Nah, ada yang belum tadi tidak terlambat waktu, jangan tepat waktu. Sebagai lagi lagi, maka sadar dengan tertib. Oke, dari yang kalian sampaikan tadi, kalimat positifnya ada 7. Nah, ada 7 kesepakatan yang sudah kalian sampaikan. Nah, nanti jika kalian menyetujui apa yang itu dibacakan dari kesimpulan yang kalian sampaikan tadi, silakan tepuk tangan ya. Nomor 1, keyakinan kelas yang akan kita setujui. Datang tepat waktu, setuju tidak? Berikan tepuk tangan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau setuju langsung tepuk tangan. Kalau setuju langsung tepuk tangan. Memakai seragam sesuai dengan tertib. Terus kelas yang nyaman. Berteman dengan siapa saja. Hai. Berteman dengan siapa saja? Ayo. Kenapa lagi sekali? Oke, yang terakhir. Belum. Bekerja sama. Rajin berangkat sekolah. Ini tadi 7 keyakinan kelas yang berasal dari kalimat positif kalian yang nantinya harus kalian jalani karena memang sudah disepakati. Nah, ini seharusnya nanti di print terus ditempel di kelas karena itu akan menjadi keyakinan kelas kalian. Ya. Seharusnya. Dan ini biasanya dibuatnya pada awal tahun pelajaran. Tapi memang tidak terlambat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi tetap nanti bisa dilanjutkan. Nanti coba kalau memang bisa di print terus ditempel di kelas. Oke, ini tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih untuk pendapat kalian, sudah kalian sampaikan. Yang ini semua dari hati kalian. Mudah-mudahan dengan kesepakatan bersama yang sudah kita jalani tadi akan menjadi keyakinan di kelas kita dan nanti akan menjadikan kelas ini kelas yang sesuai dengan harapan kalian. Ya. Tadi ada yang berteman dengan siapa saja, bekerja kelompok dengan siapa saja, harus diwujudkan. Nah, keyakinan kelas ini harus ditaati oleh kalian semua karena kalian membuatnya juga kelas. Ya, jadi nanti tetap harus kalian jalankan. Tidak hanya ini, tidak hanya semata-mata karena tugas ibu, tapi sebenarnya
belajar.